Mari belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi teks persuasi. Kira-kira apa ya? Wah, hari ini ternyata kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan di dalam teks persuasi. Kalian siap? Ada 3 kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Pertama, kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan. Kedua, kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik. Ketiga, kata penghubung argumentatif. Untuk kaidah kebahasaan teks persuasi yang pertama, yaitu kata tugas yang ditandai dengan adanya kata bujukan atau larangan. Apa sih contoh kata bujukan atau larangan dalam paragraf atau kalimat teks persuasi? Ini dia contohnya. Marilah, janganlah, mulailah, sebaiknya, ayo, dan masih banyak lagi. Contohnya, marilah kita mulai kehidupan yang sehat tanpa rokok, agar terhindar dari berbagai penyakit. Hidup sehat menjadikan kita lebih siap dalam menghadapi berbagai hal dalam kehidupan. Marilah merupakan contoh dari kata tugas yang menyatakan ajakan. Contoh berikutnya, janganlah merusak pertemanan dengan berbohong. Peliharalah sikap jujur pada dirimu dan teman-temanmu, agar hubungan pertemanan tetap terjaga hingga usiamu sudah tidak muda lagi. Jadikanlah kejujuran sebagai tiang penyangga dalam pertemanan. Janganlah merupakan kata tugas yang menyatakan larangan. Peliharalah, jadikanlah merupakan kata tugas yang menyatakan ajakan. Berikutnya, kaidah kebahasan teks persuasi yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contoh, dalam teks persuasi yang berkenaan dengan permasalahan remaja, digunakan kata-kata teknis atau peristilahan, yaitu reproduksi, milenial, teknologi internet. Nah, reproduksi, milenial, dan teknologi internet merupakan contoh kata teknis atau peristilahan dalam teks persuasi. Contohnya, masyarakat Indonesia memang sangat familiar dengan cara makan unik, yaitu dengan mencampurkan nasi putih dan mie instan, padahal tidak semua paham cara makan yang seperti ini akan berdampak tidak baik bagi tubuh. Salah satu dampak negatif yang dapat ditimbulkan adalah meningkatnya resiko obesitas. Kata-kata yang ditandai seperti familiar, obesitas merupakan kata teknis atau peristilahan. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Banyak wisatawan asing yang tertarik dengan tarian di Indonesia. Bahkan ada sebagian negara yang mengklaim tarian tersebut. Contoh beberapa waktu lalu, tari pendet yang berasal dari Bali, tari reog Ponorogo dari Jawa Timur, dan tari piring dari Sumatera Barat diklaim oleh negara Malaysia. Hal tersebut menunjukkan besarnya eksistensi tarian negara Indonesia di mancanegara. Kata-kata yang ditandai merupakan contoh dari kata teknis atau peristilahan. Nah, kita akan melanjutkan ke kaidah kebahasaan teks persuasi yang ketiga, yaitu adanya kata penghubung argumentatif. Apa ya kata penghubung argumentatif itu? Nah, kalian pasti sudah dengar banyak kata-kata dalam sebuah teks yang di dalamnya terdapat jika, sebab, karena, akibatnya, dengan demikian, oleh karena itu.
Nah, itu merupakan kata penghubung argumentatif. Contoh kata penghubung argumentatif dalam sebuah kalimat. Oleh karena itu, marilah kita mulai kehidupan yang sehat tanpa rokok agar terhindar dari berbagai penyakit. Kata oleh karena itu merupakan kata penghubung argumentatif. Contoh berikutnya, dengan demikian mari kita jaga dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Salah satunya dengan cara menanamkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia khususnya seni tari, seperti mengenalkan seluruh tarian-tarian tradisional kepada generasi muda agar mereka tertarik dan mempelajari tarian tradisional, supaya tidak ada lagi pencurian kebudayaan Indonesia oleh bangsa lain. Kata dengan demikian merupakan contoh dari kata penghubung argumentatif. Kalian sudah mempelajari kaidah kebahasaan teks persuasi. Selanjutnya, mari kita berlatih membuat teks persuasi. Tugas kalian, buatlah sebuah teks persuasi dengan topik COVID-19. Perhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Setelah itu, buatlah sebuah vlog dari teks persuasi yang telah dibuat dengan durasi maksimal 3 menit.